Waalaikumsalam. Selamat siang, pemirsa. Kembali lagi bareng obrolan santai bareng Suara Nahdien. Saya Cak Eros. Saat ini kita lagi kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu Dr. Haji Gisbianto. Beliau adalah sekretaris PCN Kabupaten Kudus, Pak ya. Oh ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, Assalamualaikum. Oke, Pak. Saat ini kita ingin bincang soal ini ya, karena ini Ramadan gitu kan. Secara otomatis biasanya kalau Ramadan itu orang lagi mikir soal zakat gitu kan. Nah, bagaimana menurut Anda soal zakat ini di Kudus? Zakat dibayarkan oleh muzaki, orang yang zakat mestinya tidak harus bulan Ramadan. Ya, betul ya. Tetapi secara tradisi di masyarakat kita, wabil khusus orang-orang Nahdien itu membayar zakat di bulan Ramadan. Ya, siap. Jadi bulan Ramadan tahun ini bayar zakat, tahun berikutnya kalau ada Ramadan datang lagi kemudian bayar zakat lagi. Ya. Mengapa begitu? Karena sekurang-kurangnya ada dua hal kalau kita zakat. Yang pertama adalah nisab, Ya. harta benda kita untuk zakat mal ini ya. Ini harus mencapai nisabnya. Ini ya beberapa ulama berbeda pendapat, ada yang 77 gram emas, 83 gram emas, ya sekitar itulah ya, dikalikan harganya mencapai nisab. Kemudian yang kedua adalah haul. Haul ini waktunya harus 1 tahun untuk zakat mal. Untuk apa ini tijarah juga, dan ada yang lain yang haulnya tidak 1 tahun tapi yang mal ini 1 tahun. Nah ini kemudian setiap Ramadan. Ini tradisi saja. Ya. Soal potensi, Pak ya, potensi untuk NU ya, warga NU sendiri itu potensi zakatnya kayak gimana? Tentunya karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi dengan warga terbesar, sudah barang tentu potensinya sangat besar. Nah, potensi ini akan tergali dengan baik kalau sekurang-kurangnya secara manajemen ini dikelola. Ada 3 hal itu. Yang pertama adalah dari aspek kesadaran muzaki, orang yang melaksanakan zakat. Ya, kita tidak tahu secara persis, tidak ada data yang akurat apakah orang-orang yang sudah mencapai nisab dan haul itu benar-benar mengeluarkan zakat. Ini pada aspek kesadaran muzaki, orang yang berzakat. Ini tugasnya para ulama, para kiai, ilmu agama untuk disebarluaskan sehingga orang itu wajib melaksanakan zakat itu harus dibayarkan. Ya. Artinya itu masih harus perlu digarap gitu ya? Iya, Ya, iya. potensinya agar meningkat dan bisa didistribusikan kepada mustahik gitu kan? Ya. Khususnya pada warga Nahdien yang memang membutuhkan mustahik itu. Lalu yang kedua ini Pak, lembaga-lembaga amil zakat ya, seperti Lazisnu ini harus mempunyai sistem pengelolaan yang bagus. Misalnya dia harus mempunyai target-target yang menunjukkan kinerja yang bagus sebagai sebuah lembaga amil zakat, transparansi, akuntabilitas, dan juga tingkat keamanan. Misalnya dalam konteks ini misalnya ya, saya ambil yang keamanan misalnya. Muzaki akan sangat yakin kalau setiap tahun misalnya dia membayarkan zakat di Lazisnu, dan Lazisnu juga kemudian setiap tahun memberikan laporan penggunaan keuangan kepada para muzaki, sehingga mereka senang meskipun sebenarnya dia nggak tutup, tetapi zakat kami para muzaki setahun ini sekian miliar misalnya, dan itu diperuntukkan untuk asnaf samania, fakir, miskin, ini penggunaannya ini tersebar di sini. Nah, itu akan lebih meyakinkan akuntabilitas dan bukti keamanan, meskipun sekali lagi muzaki tidak harus diberi itu. Ini aspek manajemennya. Ya, soal potensi ya Pak ya, potensi warga Nahdien yang potensi zakatnya besar itu kira-kira di mana saja? Ya, secara umum di warga NU dan warga Kudus ini banyak yang minal agniya, punya orang-orang yang kaya dalam tanda petik. Mengapa? Karena Kudus ini kan daerah sentra bisnis, sentra trading ya, sehingga memang potensi orang-orang yang mempunyai nisab atau harta yang banyak itu besar. Di perkotaan, terutama di perkotaan, kita baru saya sebut misalnya
para pedagang saudagar kita di Kliwon itu setiap hari asetnya saja itu miliaran ya, puluhan miliar bahkan. Nah itu kalau setahun misalnya satu orang itu dapat untung sekian ratus atau miliaran dari bisnis tijarahnya itu baru sentra di Kliwon, dan itu banyak mayoritas ya, saya kira orang Kudus. Kemudian di sentra-sentra yang terpisah yang tidak menyatu seperti Pasar Kliwon, butik-butik, toko-toko penyedia bangunan, PNS. Nah, belum lagi pegawai negeri, ya kan? Nah, ini mulai Pemda, lintas kementerian instansi horizontal vertikal ya kan? Ada banyak sekali, banyak sekali. Ya, ada nggak imbauan buat ini ya SDM NU itu yang di banyak sektor itu untuk kemudian menyalurkan zakatnya melalui NU, khususnya Lazisnu ini ya, lembaganya? Kami mengajak kepada semua warga NU yang sudah menjadi muzaki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat infak sedekah NU Lazisnu cabang Kudus. Bukan apa-apa, karena Lazisnu lah yang tahu para fakir, para miskin, punya datanya sampai ke desa-desa, mana yang kategori fakir, mana yang miskin tuh dia tahu, yang kita sendiri kadang-kadang nggak ngerti ya. Nah itu sehingga kalau disalurkan ke Lazisnu, insya Allah dipastikan akan sampai betul-betul kepada para fakir miskin ataupun asnaf yang lain, termasuk ada mu'alaf. Nah, kemarin saya lihat dari Lazisnu memberikan zakat, menyalurkan maksud kami kepada mu'alaf, orang-orang muslim baru, lebih-lebih mu'alaf yang non sewu, yang masih bawah ya ada itu, tidak semua mu'alaf itu kaya ya. Nah, itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Untuk sebelum closing mungkin ada satu pesan untuk disampaikan ke warga NU yang lain atau semua warga NU Kudus ini. Kita bersyukur masih mendapatkan rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat dan mari bersama-sama berbagi kepada sesama kita yang masih membutuhkan, yang masih dalam kemiskinan, dengan kita membayar zakat, infak dan sedekah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya. Oke. Terima kasih Pak Dr. Kisbi, Dr. Haji Kisbianto, Sekretaris PCN Kabupaten Kudus. Ya, pemirsa, demikian obrolan santai Suara Andin kali ini. Semoga membawa manfaat, dan sekali lagi jangan lupa warga NU zakatnya di Lazisnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.